Maafkan aku ya saudara-saudari yang telah wafat maupun yang hidup saat ini. Ya, baik di Minang maupun di NKRI. Jika kembali kepada leluhur, metode leluhur, jika mengambil hikmah dari metode-metode leluhur, era pandemi bukan dari saat sini saja. Ya, semua tahu era pandemi ini ada berapa macam. Silahkan kuak sejarah. Nanti kalau saya ceritakan pada nggak percaya ya. Dan saya dari 8 tahun lalu sudah menawarkan program kaderisasi alih generasi kepada tetua-tetua Minang. Ya. Pada kesempatan 3 kali saya PP Sumbar. Ibarat saya pulang 10 hari, yang 8 hari itu saya keliling Sumbar. Menemui tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang. Ya. Salah satu yang akan saya sampaikan jika beliau-beliau menanggapi adalah ramuan bumbu batange. Nah, itu ada ramuan itu ada sebelum ada medis, sebelum ada dokter, sebelum ada bidan. Apa saja penyakit dari masa lalu selalu memakai metode itu. Ya. Tuh. Dan selain ramuan itu yang mau saya beritahu jika memang ditanggapi serius, itu adalah sekalian kaderisasi alih generasi yang mau menjabat gelar penghulu Datuk Pendeta Malin Menteri Balang. Ya, supaya dalam keadaan siap saat ini. Dan dari 8 tahun yang lalu saya sudah wanti-wanti. Ya, jadi sekali lagi maafkan saya jika korban terus berlanjut. Ya, berpulang kepada pribadi masing-masing. Ya. Dan apa-apa sekilas-sekilas bahasa kaderisasi alih generasi itu saya tuangkan di 3 channel YouTube. Yang pertama adalah channel Andi Radio Minang, perjalanan saya PP Sumbar. Yang kedua materi ada di channel Andi Kalipah ABSSBK. Dan channel yang terbaru ada di channel YouTube Andi Kalipah Minang Onesiawi. Satu nomor untuk 3 channel tersebut adalah HP plus WA 082179045757. Sangat sayang sekali banyak terjadi korban dan ranah Minang belum dan tidak dalam keadaan siap saat ini. Tak ubahnya seperti tiba-tiba wafat yang menjabat gelar Datuk Penghulu Datuk Pendeta Malin Menteri Balang, yang alih generasi bingung. Nah, yang namanya orang bingung tentu saja terserah orang lain mengendalikan. Jadi pertanyaannya, apa gunanya infrastruktur triliunan miliaran selama ini? Kalau toh dalam keadaan tidak siap juga seperti saat ini, kalau toh dalam keadaan ribut-ribut seperti dendam tak sudah, sejarah tidak tuntas, maknawi tidak tuntas, manajemen tata kelola penghulu, tata kelola kaum tidak ada menghasilkan kebaikan untuk masing-masing pribadi yang memakai gelar penghulu Datuk Pendeta Malin Menteri Balang. Nah, peluang menghasilkan materi hanya dari cara-cara kotor menggadai dan menjual. Juga yang lebih kotor lagi menjalin kerjasama dengan para pengusaha, mengorbankan hak-hak ulayat para mande, para nini. Jadi mama ini di Selengkarana Minang rata-rata sudah melewati batas. Karena dia sudah merangkum gelar nini mama di dalam unsur penghulu datuk. Seharusnya nini ini adalah wanita yang beranak. Mama ini yang menjaga dan memelihara. Jadi gara-gara kesalahan maknawi ini, karena nol kaderisasi alih generasi, akhirnya berakibat fatal. Tambah lagi maknawi-maknawi lain yang sangat keruh dan kusut, dan itu berakibat kepada keruh dan kusut amal perbuatan masing-masing. Ya, silahkan hubungi nomor tadi
untuk pembicaraan lebih lanjut. Jadi masing-masing pribadi dulu yang harusnya diluruskan dan dijernihkan, terutama yang menerima postingan ini. Ya, juga di akun Instagram Minang Onesyawi. Sebelum kita berbicara meluruskan, menjernihkan satu kerapatan adat nagari, sebelum meluruskan, menjernihkan satu lembaga kerapatan adat alam Minang, MTKAM, MAAM, DARAM, DPMD, DPMN, masing-masing pribadi itu harus diluruskan, dijernihkan dulu. Belum bisa bicara skala luas, belum bisa. Lurus dan jernihkan apa itu? Tentu saja sejarah. Berbagai versi, berbagai era. Maknawi apa itu? Maknawi batang kayu gadang di tengah koto. Masing-masing unsur harus paham. Dan terutama maknawi menjago adat Jolimbago. Tentu saja diawali harus sadar apa itu adat, apa itu limbago. Dan harus piawai mengisi adat, piawai menuang limbago. Setelah penuh adat, penuh limbago, itu harusnya berjalan. Ada metode berjalan, ada sistem berjalan. Siapa yang bisa saat ini di Seni Karanah Minang dari Antum Indonesia? Toh selama ini itulah batas maksimal keberadaan antum masing-masing. Itu ulah mengutamakan infrastruktur. Apa gunanya infrastruktur? Adakah menghasilkan kebaikan? Bisakah dalam keadaan siap menghadapi tuntutan zaman ini? Belum. Jadi berjiwa besarlah. Luruskan dan jernihkan pengetahuan pemahaman masing-masing, perkara sejarah, perkara maknawi, perkara hukum, perkara manajemen. Ya, jika ada lagi yang sanggup tampil sebagai tokoh pengkader, tokoh penyadar, mentor, leader selain saya, silahkan dengarkan kami berdialog, silahkan disambungkan. Ya, yang sangat penting modal hal ini adalah bagi masing-masing wali nagari, ketua KAN, ketua Elkam, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, plus Gubernur. Harus pahami ini. Jika tidak, maka hal keruh dan kusut musibah ini akan berlanjut terus. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.